kedua, membedakan antara nazar dengan niat. Beda ya. Niat barangkali ya hanya di hati, mungkin tidak diikrarkan ya. Adapun nazar itu sudah diikrarkan. Saksikan ya Allah, bulan depan saya akan sumbang masjid ini 10 juta misalnya. Nah, ini sudah diikrarkan di hadapan Allah, nggak perlu manusia tahu. Ya mungkin takut lupa, mungkin ya ngomong sama istri atau teman dekat, saksikan ya, takut saya lupa, saya bernazar bulan depan akan nyumbang 10 juta untuk pembangunan pesantren ini, masjid ini misalnya. Adapun niat ya niatlah, antum tahu niat. Maka bisa dikatakan nazar pasti niat, niat belum tentu nazar. Ya. Kemudian takut kepada makhluk ini fitrah apa tidak? Kalau fitrah nggak masalah. Ada orang gila, ngamuk, bawa golok tajam, ya tentu kita menghindar, takut, ya kan? Ini fitrah. Ada binatang buas, ular berbisa, buaya, banteng ngamuk, ya tentu kita takut, kita melarikan diri. Tercela? Tidak tercela. Yang tercela itu yang bukan fitrah, dan itu nggak masuk akal, gaib. Ya, gemeteran semalaman nggak bisa tidur karena apa? Karena baru tahu kalau kamar hotelnya itu nomor 13. Nah misalnya ya, ya ini haram. Bagaimana? Takut hanya dengan nomor 13, sebagaimana orang-orang musyrik itu. Ini tidak boleh. Ini takut terhadap peraturan-peraturan. Takut terhadap Peraturan-peraturan yang itu melanggar peraturan Allah. apakah peraturan itu memudaratkan kita? Antum bisa berikan contoh? Dilarang oleh Islam sehingga kita dikeluarin dari pekerjaan atau apa, kemudian pada suatu saat suruh menyelesaikan pekerjaan, sedangkan waktu sholat sudah hampir habis, terpaksa dan yang lainnya, yang intinya pokoknya mengagakkan nomor itu. Tidak boleh ya, karena itu belum masuk darurat. Darurat adalah nyawa. Darurat itu urusannya nyawa. Pistol sudah ditempelkan di kepala kita atau kepala seorang wanita yang pakai jilbab. Mau buka nggak jilbabnya? Kalau nggak mau buka, saya tembak. Detik itu, bolehkah melepas jilbabnya? Boleh. Boleh, karena ini nyawa. Sebagaimana contoh besarnya Ammar bin Yasir. Lebih dari melepas jilbab. Melepas jilbab kan belum kafir ya, dosa besar belum kafir. Ini udah kafir, udah kufur, udah syirik, musyrik. Ya Latta, ya Uzza, Latta, Uzza, gitu. Ammar bin Yasir terpaksa mengucapkan kalimat itu demi menyelamatkan nyawa. Dosa? Tidak berdosa. Bahkan turun ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, menyatakan bahwa Allah mengampuni orang-orang yang terpaksa melakukan kekufuran sementara hatinya tetap teguh dengan keimanan dalam rangka menyelamatkan nyawanya, jiwanya, maka boleh. Adapun kerjaan, tidak naik pangkat, dimutasi dan seterusnya, ini bukan darurat. Tidak boleh dengan alasan-alasan seperti itu lalu memotong jenggot, melepas jilbab, mengucapkan kalimat kufur. Tidak boleh. Itu belum darurat.
belum masalah nyawa. Kalau dilakukan termasuk kesyirikan atau dosa Ya dosa besar. Melepas ya tergantung jenisnya. Misalnya melepas jilbab ya dosa besar, belum kafir. Motong jenggot ya dosa besar, belum kafir. Kalau sujud kepada kuburan ya udah kufur. Gitu ya. Terancam kafir. Tergantung jenisnya. Bagaimana jika ada teman yang suka bertemu dengan kita, namun di satu sisi banyak juga teman kita yang tidak suka? Apakah kita termasuk berakhlak buruk? Mereka tidak suka karena apanya kita, ya. Kalau karena kita terlalu saklek dalam masalah sunnah bid'ah, ya biarin aja. Itu bukan masalah akhlak. Mereka nggak suka karena kita nggak mau ikut-ikutan tahlilan, muludan, ya biarin aja. Tapi kalau mereka nggak suka karena omongan kita kotor, kasar, sering caci maki, itu yang kita harus bertaubat. Kalau mereka tidak suka kepada kita karena kita tidak mau ikut-ikutan bid'ah, mereka jangan taubat, tidak pantas taubat seperti itu. Ya, yang taubat tadi. Mereka tidak suka kepada kita karena keburukan perangai kita. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Bagaimana menerapkan bagaimana Nabi Ibrahim tadi bertauliah? Apakah tidak bisa bertauliah setiap saat gitu? Ya kalau daruratnya setiap saat, ya bisa. Kalau daruratnya setiap saat, cuman kan ya mungkin sulit nyari contohnya ya. Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim adalah darurat, jelas ya, jelas darurat. Maka tidak boleh kita tauriah hanya karena nggak enak, apalagi sungkan ya, jangan. Jadi tauriah itu betul-betul apa ya, jangan bermudah-mudah lah, jangan bermudah-mudah. Jangan mentang-mentang boleh lalu bermudah-mudah. Ya. Jadi kaidahnya kalau kita tidak berbohong kok muncul sesuatu yang haram, boleh berbohong. Bahkan wajib berbohong ya. Ya seperti tadi. Nabi Ibrahim tidak akan bisa lepas dari ini kan pertimbangan akal ya. Bukan wahyu. Kalau wahyu tentu udah sami'na wa ata'na. Kan wahyu belum turun. Tidak turun masalah itu. Seandainya Nabi Ibrahim tidak berbohong, ya hampir dipastikan istri beliau akan diambil oleh si raja itu. Ya. Dengan beliau berbohong bahwa Sarah bukan istrinya, diharapkan tidak diambil. Ya. Kan akhirnya diambil juga apa tidak? Diambil juga ya kan, artinya pertimbangan akal ya, ini pelajaran besar bagi kita bahwa sekelas Nabi Ibrahim saja kalau wahyu belum turun masih memakai pertimbangan akal ya. Alhamdulillah Allah lindungi Sarah ya kan, dengan 3 kali si raja zalim itu tidak bisa bergerak. Wallahu a'lam. Ya. Nazar tadi Ustaz, ada saudara bernazar, tapi dia bernazar ke orang mati. Bernazar ke? Orang mati. Ke orang mati. Ya, contoh dia bernazar ke Syekh Fulan gitu. Dia datangi dari jauh-jauh,
Dia menetap itu bagaimana? Haram, syirik. Ya, yang sering dibahas di kitab tauhid, insya Allah nanti kita sampai. Nazar harus kepada Allah. Dan itu banyak sekali. Ada nazar syekh, nazar ini, nazar itu. Haram, syirik. Tidak boleh. Nazar di hadapan Allah, ya Allah saksikan. Bulan depan saya umrah, gitu. Ya Allah saksikan bulan depan saya puasa 3 hari berturut-turut. Tidak boleh kepada orang yang sudah mati. Dosa besar, bahkan terancam syirik kufur. Allahu Akbar. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.